Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita masih dalam tema besar sifat salat Nabi SAW, usaha terbaik kita untuk belajar cara salat yang paling benar, paling baik, yang mampu kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah untuk mendapatkan berbagai keutamaan yang mungkin bisa kita raih di balik penunaian salat yang sempurna itu. Ya, ada ketenangan, ada cepatnya pengabulan doa, ada jalan, jembatan menuju kebahagiaan, kesuksesan, dan hal-hal lain yang telah kita ungkapkan di edisi yang sebelumnya. Karena itu mohon izin teman-teman sekalian, dua hal. Yang pertama, coba dilihat sampai dengan detik ini, adakah kenikmatan itu sudah kita raih? Sholat sudah menenangkan jiwa kita atau belum? Dapatkan. Sudah merubah perilaku kita lebih baik? Ya, coba dicek ukuran itu. Kalau sudah sampai di situ, ada alhamdulillah yang harus kita syukuri, berhasil, pertahankan. Kalau belum sampai di situ, maka penyebabnya dua. Boleh jadi sholatnya kurang khusyuk, boleh jadi yang kedua, kita tidak memahami atau belum memahami dengan baik apa yang kita lakukan, kita kerjakan, bahkan yang kita baca dalam sholat kita. Untuk itulah penting bagi kita belajar materi ini supaya ibadah pokok yang kita tunaikan tiap hari ini melahirkan manfaat dunia untuk saat ini yang kita hadapi, dan akhirat sebagai bekal terbaik kita saat pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin sekali lagi bagi teman-teman yang sekiranya ada yang baru bergabung atau mungkin terlambat sehingga sering kadang bertanya ini yang dimaksud Ustadz yang mana dan sebagainya, tolong merujuk kepada tayangan sebelumnya. Ya, Anda bisa cek cara cepatnya lewat buku kami yang catatan penuntut ilmu spesial Ramadan. Di situ setiap hari, jadi setiap halaman episode 1, 2, 3 sampai ke 8 ya saat ini. Ya, jadi Anda tinggal scan aja yang sebelumnya, tinggal scan, muncul video, amati itu, bisa sambil tiduran, bisa sambil macam-macam. Adapun yang hari-hari berikutnya itu kita sertakan yang tahun lalu dulu untuk menambah wawasan. Ya, jadi nanti setiap kita berganti tayangan baru, maka itu akan update seketika. Baik, kita izin melanjutkan kajian kita seputar sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat ini kita telah dalam posisi menuntaskan wudhu dan juga dalam kondisi tidak menemukan air. Kita selesaikan pembahasan tayamum di pertemuan yang lalu. Nah, dalam keadaan setelah selesai berwudhu, kemudian kita telah tuntas kita bertayamum. Kalau tidak ada tadi, ya kasusnya air tidak kita temukan. Kalau misalnya sudah tayamum nih, ya tayamum, terus airnya ada misalnya. Tadinya kan air misalnya macet nih, ya atau nggak mengalir dan sebagainya, ya tiba-tiba tidak ada air, nggak bisa kita akses. Qadar Allah misalnya, alhamdulillah ketika kita mulai tayamum, selesai tayamum air datang. Nah, maka tayamum itu gugur, ya, karena air telah dapat diakses kembali. Maka yang kita lakukan berwudu kembali ke asal. Tapi kalau air tadi tidak bisa diakses, maka tayamum yang dipraktikkan dengan segala yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Dan ini juga telah kami terangkan sampai ke titik akhirnya. Ya, silahkan dicek kembali. Nah, dalam keadaan kita sudah sempurna menunaikan wudhu, dalam keadaan sudah suci, kan telah bertaharah, maka hadis memberikan tuntunan kita untuk melanjutkan pada step berikutnya. Ya, mempersiapkan untuk menunaikan sholat dengan sempurna. Kembalikan ke hadisnya dulu. Ya, saya ingatkan kembali teman-teman sekalian pada hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, ya. Dan tentunya keduanya di kitab sahihnya. Ya, ini yang nomor hadis 757, ini yang 397. Rawinya kalau ada mendapati perbedaan nomor di sini karena hal tertentu, entah cetakan atau mungkin sebagian pakai ikhtisar sehingga tidak sama. Ya, di sini bisa dilihat rawinya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah pada kejadian sahabat Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ya, Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ya, atau tentang al-musi fis salah, ya, orang yang salatnya kurang bagus, yang kemudian ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata caranya seperti yang pernah kita bahas, ya, di beberapa pertemuan yang lalu. Baik, tegasnya Nabi menyampaikan ketika mengajarkan sahabat Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi, semoga Allah muliakan dan ridhai beliau, karena mengabarkan kepada kita jalan pembelajaran yang tersambung ke Nabi. Baik, bismillah. Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah, saya tuliskan, idza qumta, ya kan, ila shalah. Baik, jika engkau, jika, ya, qumta dari taknya dulu kita terjemahkan. Ya, jadi kalau ada kata kerja bersambung dengan kata ganti, maka yang diterjemahkan kata gantinya dulu. Ya, misal jalasa, duduk.
Ya, saya ingin katakan saya duduk, saya telah duduk. Ya, maka kita matikan bagian akhirnya huruf sin jalasa jadi jalas, tambahkan kata ganti untuk saya tu, jalas tu. Maka mengartikannya subjeknya dulu. Ya, saya dulu, saya duduk. Ya, di sini qumtu. Jadi qama yaqumu qumtu. Ya, idza qumta, idza apabila atau jika, qumta ta engkau, kamu, kan? Apabila engkau, kamu, karena khalad ini laki-laki, maka menggunakan a fathah. Ya, kalau perempuan pakai i, kumti. Ya, sama juga dengan kata ganti langsung menunjuk pada yang kedua di hadapan kita. Misalnya, kalau kita ingin menggunakan bentuknya misalnya kaf, kaful khitab, jazaka. Ya, orang sering mengucapkan terima kasih dan memohon pada Allah memberikan pahala, jazakallah khair. Ya, jadi kalau a itu ke laki-laki, kalau perempuan tinggal ganti pakai i, jazaki. Jadi jangan ada lagi para akhwat ibu-ibu yang menyampaikan pada saya, Ustadz, jazakillah khair, saya tidak pakai mukena. Saya pakai panggilan seperti ini ya. Jadi cukup sampaikan jazakallah khair. A untuk laki-laki, a. Dan baik, kalau untuk perempuan i gitu ya. Nah, itu ya. Jadi idza qumta, jika engkau ingin menyempurnakan. Nah, ini ada qama di sini telah saya terangkan di pertemuan lalu, menunjuk pada sesuatu yang sempurna. Ya, tunaikan dengan baik semaksimal yang bisa kita lakukan. Idza qumta ila shalah, jika engkau ingin menyempurnakan salat, kan? Ya, boleh kita terjemahkan jika engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, bisa. Ya. Kemudian pertama asbighil wudu. Nah, ini. Ya, asbighil wudu, sempurnakan dulu wudumu, telah kita bahas. Jadi kita kasih contoh begini, ya. Thumastaqbilil qiblah. Thumastaqbilil qiblah. Ini dia step yang kita bahas. Ya. Sempurnakan dulu wudu'mu, thumastaqbilil qiblah. Kemudian setelah itu kamu menghadap ke arah kiblat sebagai persiapan untuk salat. Baik, ini indah sekali redaksinya, sempurna diksinya. Ketika menggunakan thumma berarti ada jarak, ada fase. Ya, jadi kata sambung itu konjungsi atau disebut huruf ataf. Ya, ataf dalam bahasa Arab itu umumnya yang digunakan tuh ada 3 umumnya, walaupun banyak nanti ya. 3 ini bisa fa, bisa waw, bisa thumma. Ya, bisa fa gini, fa, bisa wa, bisa thumma begini. Ya, bisa thumma. Fa. Ya, misalnya di Al-Qur'an di kisah paling populer yang saya pernah sering sampaikan di Ali Imran ayat 38 sampai 39. Itu kan ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ayat 39-nya fa fanadathul malaikah, ya. Maka fa di sini menunjukkan satu ketersambungan yang cepat, nyaris tanpa jeda. Jadi antara Nabi Zakaria yang bermohon kepada Allah minta dikaruniai keturunan dan dalam salatnya baru selesai doa. Salatnya belum selesai, langsung jawaban turun itu pakai fa. Ya, fa. Nanti jawaban doa yang banyak cepat itu nanti bisa ditemukan misalnya contoh di Quran surah 21 Al-Anbiya dari ayat 83 terus sampai 90. Fastajabna. Itu kalau Anda ingin bermohon kepada Allah dan persoalannya serupa dengan contoh di ayat itu, amalkan ayatnya. Ya, doa saat sakit yang Nabi Ayub alaihissalam, doa pengen minta keturunan misalnya kan, doanya Nabi Zakaria, doa dalam kesulitan yang sangat pekat dijahili orang sampai sulit luar biasa, doanya Nabi Yunus alaihissalam, itu jawabannya fastajabna itu ya, cepat kami jawab, ya. Nah, ini kalau waw, ya, sesuatu yang berlangsung, ya, bisa ada jeda sedikit walaupun mungkin bersamaan tapi ada jedanya, tidak seperti fa. Di fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, jadi nyaris tanpa jeda. Kalau waw ada jeda sedikit, ya, jeda sedikit. Ya, boleh jadi kalau dalam pekerjaan bisa menunjuk pada asistensi, kan, atau menunjukkan hal yang tidak berbarengan, ada jedanya tapi berlangsung di pekerjaan yang sama. Contoh misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang 127. Yang paling kiri sebelah atas, itu tentang kisah Nabi Ibrahim yang sedang meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, terkena banjir besar dan tersisa pondasi. Dalam bahasa Arab pondasi disebut qaidah, jamaknya qawaid. Itu diminta tinggikan lagi itu rafa, kalau sedang ditinggikan yarfa. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali bangunan, ya, pondasi Ka'bah. Maka difirmankan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ya. Dan ingatlah, pahami, pelajari ketika Ibrahim alaihissalam
ya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ada wa-nya, ya kan? Wa Ismail ini jadi ketika Allah menyampaikan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, kan? Minal bait. Masya Allah. Minal bait wa Ismail. Nah, ini ada wa di sini. Ya, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah ketika Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah dengan meninggikan pondasi-pondasi minal bait dari al-bait Ka'bah itu wa Ismail, dan Ismail pun mendampingi, mengasisteni, membantu. Ya, jadi yang diperintahkan Nabi Ibrahim bersamaan saat mengerjakan, Ismail pun berusaha mengikuti, ya, berusaha membantu alaihi wassalam. Jadi antara pekerjaan Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam itu tidak berlangsung bersamaan begini, tidak, tapi ada jeda untuk mengasistensi itu. Jelas ya? Baik, nanti kisahnya panjang lah supaya kita terlampau melebar. Nanti saat masuk kepada ayat ini dalam kajian tafsir atau konteks yang lain kita bisa jelaskan bagaimana nanti kisahnya, ada makam Ibrahim, bagaimana kisahnya ada hijrah Ismail dan sebagainya dari peristiwa ini asalnya. Nah, kalau thumma ini jedanya agak lebih panjang, ya, untuk menunjukkan pekerjaan yang telah selesai di awal, tertib kemudian masuk kepada yang lain, atau pekerjaan yang sama tapi ada jeda yang cukup panjang, yang panjangnya melebihi yang wa ini, ya, jadi nggak langsung stepnya. Ya, seperti di sini, ketika kita akan menunaikan sholat, berusaha dengan sempurna, maka kata Nabi asbiqil wudu, sempurnakan wudu dulu. Nah, ya kan, menyempurnakan wudu ada proses, ya kan? Ada proses. Jadi ketika wudunya telah selesai, jangan buru-buru, nggak pakai fa, jangan buru-buru langsung ngejar. Ya, ini pun hati-hati nih. Ya, nanti kita akan bahas spesifik lah terkait dengan setan. Setan ini memang harus kita spesifik bahas supaya kita bisa waspada. Ya, orang belajar fikih sholat, fikih tentang malaikat, paham tentang malaikat, tentang ini, tapi nggak pernah ada pembahasan misal fikih setan. Ya, pemahaman tentang setan, fikih dalam konteks ini pemahaman. Jadi supaya kita ngerti ini di perbuatan ini ada setan menggoda nih. Bagaimana cara menggodanya? Kalau kita tahu caranya, kita bisa menangkal atau bahkan menghindarinya. Ya, seperti setan menggoda orang wudhu, namanya walhan. Walhan itu yang sering bikin bisikan tuh, suruh buru-buru. Ya, Anda baru aja begini mau kumur-kumur kan? Tiba kemudian imam misalnya udah siap, ada iqamat, Allahu Akbar, bisa cepat-cepat tuh, ya. Sedang puasa Ramadan baru kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2, yang satu kemana tuh Joni? Gitu ya. itu masalah juga tuh ya. Jadi hati-hati tuh. Ya, kadang nyuruh Anda cepat-cepat sehingga nggak sempurna wudunya. Habis gitu baru takbir dibisikin sama dia. Itu tuh, wah, luar biasa jahatnya setan tuh begitu. Kita disuruh buru-buru. Ya, begitu sudah selesai buru-burunya masuk bergabung, sap dibisikin sama dia, kamu nggak sempurna tadi wudunya, baru takbir, lihat gangguannya tuh, ya, itu gangguan yang ekstra yang sangat luar biasa gitu ya. Karena itu penting hadis ini memberikan isyarat, ini kerjakan dengan sempurna, ya, kerjakan dengan sempurna, asbiril wudu, asbagha yusbigu asbiril wudu, sempurnakan dulu, ya, baguskan. Setelah itu jangan buru-buru berdoa, nggak apa-apa walaupun tidak iqamat, kita mau masuk saf, sempurnakan dulu yang baik, ya, menghadap kiblat berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu baru berjalan. Ya, baru kemudian stepnya dilanjutkan. Nah, ini faidahnya huruf ini. Jadi saya ingin sampaikan ini. Kadang orang nggak semua ya, semua misalnya baca hadis atau baca dalam teks, apalagi juga di Al-Quran terjemahan, ini umumnya sekedar lewat gitu. Ya, thumma diartikan kemudian aja, tapi kemudian ini nggak dibahas dalam konteks huruf makna, itu ada korelasi. Ya, jadi ini memberikan kesan kepada kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan sebelum kita menyiapkan sholat menghadap kiblat, maka asbigil wudu ini harus disempurnakan dengan baik dulu, jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru ya. Ya. Apa tuh bahasa Belandanya? Burung busuh ya? Buru-buru gitu ya, jadi rusuh ya. Nah, itu jadi siapkan dengan baik dulu ya untuk kesini. Nah, kalau ini sudah beres, selesai, baru tsumastaqbilil qiblah. Kemudian dia berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi ada aqbala, ada istaqbala. Ya, itu sama-sama menghadap, tapi istaqbala, itu lebih menunjukkan kepada usaha yang tidak mudah gitu. Kalau aqbala itu langsung ditemukan objeknya. Ya, al-yawm huwa yuqbiluni, dia hari ini akan menemui saya, menghadap saya. Jadi objeknya sudah ditemukan, saya. Ya, insyaallah al-yawm, insyaallah Sayyidi Ahmad sayuqbiluni. Insyaallah Tuhan Ahmad akan menghadap kepada saya, ya kan? Maka datang objeknya ada, sudah jelas. Ya, langsung berhadapan. Tapi kalau objeknya misalnya
bisa jadi jauh dari kita, tapi kita ingin mengarahkan kita supaya terhadap sejajar dengan itu, atau minimal kita mengarah ke situ, maka gunakan rumus ista di kaidah sarafnya, di gramatikal bahasa Arab. Jadi nanti ada nahwu, ada saraf, ada balaghah. Ya, nahwu ada turunan lagi, saraf ada 12 turunan lagi, kemudian balaghah ada 3 ya turunannya, ma'ani, bayan, dan badi'ah. Nah, ini di ilmu saraf nanti ada bagian tasrif itu yang menggunakan ista ya. Ista gini. Nah, ini tambahannya. Ini fa'ala. Ya kan? Ini rumus dasarnya. Rumus dasar yang 3 huruf tambah ista jadi istaf'ala yastaf'ilu. Ya, ini misalnya ghafara jadi istaghfara, hasuna jadi istahsana. Ya, ini kan dari kata qabila jadi istaqbala, istaqbala. Nah, ista ini punya beberapa arti. Ya, bisa berarti memohon, bisa memohon meminta ya. Memohon. Seperti ghafara ini ampunan, mau meminta ampunan, mohon ampunan, istaghfara. Sifatnya disebut istighfar. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, permohonan ampunan lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi menunjukkan pada usaha yang menginginkan sesuatu. Ya, usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Seperti hasuna, baik, istahsana, ya berusaha menjadi baik. Ya, berusaha mendapatkan kebaikan. Nah, sama juga di sini istaqbala ini menunjukkan makna yang kedua, setidaknya itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi kalau kita akan menunaikan sholat, maka step yang dilakukan setelah berwudu, kita memetakan terlebih dahulu kiblatnya di mana tuh. Ya, kiblatnya mana? Jelas dulu. Dan kiblat ini arah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesan dan kondisi ibadah umat Islam itu tertib, rapih. Masya Allah, gitu kan, terlihat. Jadi, dan memang kita bisa lihat, silahkan cek dimanapun teman-teman sekalian. Demi Allah, kalau ini rekayasa manusia, agama buatan manusia, nggak mungkin begini. Itu Allah yang gerakkan, sehingga sedunia itu kalau kita petakan, dicitrakan dari atas, itu menghadap ke satu titik untuk kiblatnya, menunjukkan arah. Ya, ingat, ini menunjukkan arah. Arah inilah yang menjadikan kita taat pada perintah Allah. Ya, Allah arahkan kita supaya tertib, rapih, menghadap pada satu titik yang sama untuk kiblat kita, arah kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi jangan dipahami bendanya itu Tuhan, bukan, itu salah paham dan nggak punya ilmu. Ya, nggak punya ilmu. Jadi kalau tidak punya ilmu, jangan ikut komen. Kalau tidak punya ilmu, belajar dapat ilmu, cepi. Gitu ya. Jadi supaya tahu, paham, baru mengerti di situ. Jadi kiblat itu bukan Tuhan. Ingat ya, kiblat itu bukan sesembahan. Kiblat itu adalah arah yang Allah tunjukkan untuk kita menaati perintah Allah supaya kita bisa nyaman dalam beribadah dan menyembahnya. Ya, sekarang Anda beginilah. Anda mau misalnya ketemu dengan saya gitu kan, itu ilustrasi dan laisa kamitslihi syai'. Ustaz Adi, saya mau datang besok ya. Oke, nanti Anda misalnya ketemu saya di Masjid Al-Ihsan, ya kan? Satu. Terus begitu qadarullah di Masjid Al-Ihsan, ketemu misalnya, kemana Ustaz? Oh, coba Anda hadap kiri deh, nanti terhubung ke saya di situ. Ya, menghadap kiri, ketika Anda menghadap ke arah kiri itu ya bukan sayanya di situ. Ya, sayanya sisi yang lain. Apalagi kalau kita misalnya tersambung online. Ya, menghadap ke kamera ya, Anda akan terhubung dengan saya, bertemu saya misalnya kan. Ya, bukan berarti kemudian Anda menghadap kamera, kameranya saya. Kan? Tapi kamera itu mengarahkan kepada apa yang kita instruksikan. Anda ke masjid, menghadap ya ke arah kiri. Begitu saya instruksikan Anda ke kiri misalnya, ya untuk terhubung kepada saya. Jadi arahnya itu bukan Tuhannya, arah itu bukan apa yang kita sembah. Tapi arah adalah implementasi kita dalam menunaikan perintah Allah supaya kita menghadap ke arah yang benar untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, sekarang kita bertanya, kemana arahnya? Ya, kemana arahnya? Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 untuk mengarahkan kita semua. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Ya, jelas ya? Nah, saya ingin berkisah dulu sebelum ini turun, ada asbabun nuzulnya. Jadi, dulu di awal-awal masa salat disyariatkan. Jadi, salat itu disyariatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj kurang lebih setahun sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi, sudah salat dalam periode Mekah. Ya, itu kiblat masih menghadap ke arah Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Kemudian ketika pindah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kata Nabi, itu dapat olok-olok dari orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu udah punya genetika mengolok-olok di antara turunan mereka, ya. Jadi ada beberapa kebiasaan yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai kesan yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah, misal tentang olok-olok seputar puasa, ini umatnya Muhammad SAW ini nggak punya
waktu untuk puasa spesifik sehingga ikutan kita di Asyura, ya maka turunlah kemudian Al-Baqarah untuk menerangkan nih loh. Ya Allah bisa turunkan yang lebih baik dibandingkan dengan itu semua. Ini sebetulnya penghormatan, toleransi kepada Anda supaya lebih baik. Ya sama persis, ya hikmah dibalik penetapan awal sholat itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa, itu salah satunya adalah bagaimana kita membangun satu sifat penghormatan, hubungan yang baik, ya sehingga Allah memberikan satu kesan Islam ini baik loh, ya toleran, cukup baik, menghormati dan bisa mengambil pergaulan yang baik, ya sehingga bisa membangun kesan yang positif dengan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Karena Masjidil Aqsa juga termasuk kiblat bagi umat Islam. Ibrahim Muslim, Musa Muslim, Isa Muslim, semua Muslim. Dan untuk bisa mengangkat penghormatan itu sekaligus mengingatkan mereka bahwa Anda itu Muslim, jangan menyimpang. Ini buktinya kami saja yang Islam diarahkan ke sana, kan? Yang di situ pernah ada sejarah para nabi-nabi Muslim sebelumnya, kan? Orang-orang yang membawa risalah Islam itu diarahkan ke situ, yang muncul olok-olok tuh ikut-ikutan kita katanya kan? Ya, mereka nggak sadar diarahkan ke situ supaya ibadah Yahudi itu jadi benar lagi. Tapi yang terbalik kemudian terjadi, oh ini olok-olok, ini nggak punya kiblat, punya macam-macam. Kemudian turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 144 untuk menegaskan, kalau Allah mau itu kan dari awal aja udah bisa diarahkan ke kiblat yang paling sempurna, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia semuanya, rumah pertama, kiblat yang terbaik, kiblat yang paling utama. Nah, cuma ini kadar Allah yang tadi itu, hal-hal yang muncul dari olok-olok tadi mempertegas penguatan turunnya ayat ini, sehingga Allah sampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, sejak peristiwa tadi banyak diolok-olok, Nabi Muhammad SAW bermohon kepada Allah memberikan solusi. Kayak Allah berikan solusi, berikan kebaikan, Nabi sampai menghadap kemudian ke langit, meminta gitu kan. Lalu Allah menyampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami perhatikan, kami amati, engkau selalu menengadahkan wajahmu gitu kan ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik teman-teman sekalian. Nabi itu meminta kan cukup lama, minta, tapi wahyu nggak turun seketika. Tadi untuk memberikan kesan tadi kepada orang-orang Yahudi supaya mereka teringat kembali dengan risalah, kembali kepada kebaikan, tapi yang hadir tadi olok-olokan, ya kan? Tapi bab keduanya ini juga memberikan kesan tentang doa. Ini tentang doa. Jadi doa itu nanti punya 3 sifat. Kalau mendesak kita membutuhkannya, Allah dengan sifat rahmannya akan memberikan seketika langsung dengan permohonan kita. Yang kedua, bisa jadi Allah menunda apa yang kita mohonkan sampai kita siap menerimanya, atau keberkahannya lebih besar yang layak kita terima. Dan yang ketiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kalau mau ilustrasi sederhana ya kehidupan kita lah. Ada anak minta misalnya dibelikan motor, dia sudah kuliah, cukup, kita mampu, kita berikan. Ada anak misalnya SD minta motor, apa Anda mau kasih walaupun Anda mampu? Tidak kan? Anda tunggu dulu sampai dia cukup, punya SIM, baru kemudian diperkenankan. Yang ketiga, anak Anda sakit. Ya dia minta jeruk, kata dokter, jeruk kurang bagus nih, yang bagus apel, cocok untuk bisa membantu dia lebih cepat pulih dengan penyakit dia. Ya, maka Anda berikan apel, walaupun anak itu merengek, kadang saya mau jeruk, kata Anda, ini apel rasa jeruk, ya kan? Bisa Anda berikan. Ya, awalnya kan begitu, awal tidak menyenangkan, tapi setelah itu dia menjadi sehat, dia bisa makan jeruk, dia bisa makan misalnya durian, semangka dan sebagainya, lebih banyak lagi. Pun demikian dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sedang berdoa, tidak terkabul seketika, bukan Allah boleh jadi nggak menjawab itu, bukan. Boleh jadi menunda dulu, ya supaya Anda banyak tergerak meminta lebih dekat lagi dengan Allah, pahala banyak, dan nanti diberikan saat Anda siap. Ya, mungkin bisa bab di rumah tangga, pengen punya keturunan, belum dapat saat ini, gitu kan? Ya, bukan berarti Allah nggak kabulkan. Bisa jadi minta kita tingkatkan ibadah, dapat pahala lagi, dapat pahala, atau ada kebaikan lain, atau ada latihan merawat anak-anak yang lain dulu yang kita rawat, yatim dan sebagainya. Setelah terbiasa sayang, Allah kasih sehingga puncak sayang bisa lebih maksimal. Ya, kadang dikasih dengan ganti yang lebih baik lagi misalnya. Belum dapat sekarang ini, Allah kasihkan ada anak-anak terbaik yang kita rawat dan sebagainya. Itu memberikan dorongan lebih besar kepada kita. Ya, Nabi aja ada kondisi nggak dikasih seketika, diberikan ketika maslahatnya lebih besar. Nabi bersabar, Anda bukan Nabi, kan? Maka harus menuntut, kan? Karena itu kita belajar dari kisah ini bahwa ketika Nabi meminta kepada Allah, jawaban Allah sederhana. Kami perhatikan. Jadi setiap berdoa itu, walaupun belum datang jawaban pada saat itu diperhatikan. Tercatat pahalanya, jangan dikira sia-sia, tercatat pahala. Supaya kita sabar, dan jangan menyimpulkan bahwa Allah nggak ngabulin nih. Kalau kita simpulkan begitu, nggak dikabulkan. Ya, karena Allah memberikan berdasar prasangka kita. Ya, prasangka baik, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Prasangka buruk, Allah nggak terima. Ya, Anda saja di prasangka buruk, Anda nggak terima, apalagi pencipta kita. Ya kan, tapi dengan rahmannya memaafkan kita untuk memperbaiki. Baik, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka hari ini, saat ini, detik ini akan kami kabulkan.
Ya, apa yang kau harapkan, apa yang kau mintakan, dan telah kami siapkan bahkan. Dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kemudian Allah sampaikan mulai saat ini hadapkan dirimu, ya, hadapkan dirimu sepenuhnya ke arah al-masjid al-haram. Fawalli wajhaka ya syatral masjidil haram. Ini dia. Maka hadapkan wajhaka dirimu sepenuhnya. Saya telah terangkan pada Anda semua tentang makna kalimat wajah. Wajah dibagi dua. Ingat dengan saya sebelumnya, ada wajah yang berarti ini bagian depan kepala kita, ada wajah bagian depan keseluruhan tubuh kita. Tinggal nanti konteksnya, kalimat yang disampaikan berbicara tentang yang mana. Ya, baik di ayat, hadis ataupun kalimat-kalimat harian kita. Nah, di sini yang dimaksudkan wajah di sini adalah bagian depan seluruh tubuh kita. Ya, ini. Jadi bukan hanya wajahnya yang bagian depan kepala saja. Jadi bukan misalnya kiblatnya ke sana, wajahnya begini ke sini. Ya, Allahu Akbar, tidak ya. Itu sesuatu yang salah, keliru. Jadi yang dihadapkan keseluruhan bagian depan tubuh kita, keseluruhan dari atas sampai dengan ke bawah ini. Ya, syatral masjidil haram, ke arah Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Ya. Baik ya. Jelas ya? Jadi ini kiblatnya. Jadi ketika di hadis ini disampaikan tsumastaqbilal kiblat, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, maka yang dimaksudkan menghadap ke arah Al-Masjid Al-Haram. Nah, seperti ini. Ini Masya Allah ya, Masya Allah sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi ayat ini turun kan bukan di Mekah, ya, tapi di Al-Madinah Al-Munawwarah, ya kan? Itu pun Nabi kalau dalam konteks Madinah sekarang kotanya, ya. Tapi kalau kita cari lagi di referensi riwayatnya, itu Nabi bahkan sedang keluar Madinah, karena Madinah masa Nabi itu terbatas. Yang sekarang sekitaran masjid aja tuh kurang lebih sekitaran Masjid Nabawi itu Madinah tempo dulu, kurang lebih sekitaran itu aja. Di luar itu sudah bukan Madinah, ya. Tapi sekarang Madinah sudah luas ya, wilayah sekitaran yang kita sholat 2 rakaat itu ya di masjid, baik yang Qiblatain misalnya dan ke Kuba itu kita datang, itu sekarang sudah masuk Madinah ya. Pasar Kurma kalau yang ada jalan-jalan ke sana ya di Madinah sempat lihat-lihat kan. Kemudian wilayah-wilayah sekitarannya di situ yang kita bisa kunjungi dalam konteks kita umrah dan mampir ke Madinah, itu sudah masuk Madinah sekarang. Dulu di luar itu. Di luar ya, nah, semakin luas daerahnya, semakin luas batasan-batasannya. Nah, Nabi sedang di luar kompleks yang sekarang kompleks Masjid Nabawi. Turun kemudian ayat ini yang sekarang masih dalam masuk wilayah Madinah. Artinya kalau dari Madinah ke Mekah saja sekarang kurang lebih lah 400 kilo kan jaraknya. Ya, 400 kilo ya. Maka ini sangat luar biasa. Ya, ketika Allah menunjukkan menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Ya, kenapa? Ya, karena esensi tertinggi di Masjid Al-Haram ini kan adanya Ka'bah. Ka'bah. Ini yang menjadi poros utama, kiblat utama kita beribadah. Ini ke Ka'bah. Ya, ke Ka'bah. Menghadap. Rumah pertama yang dibangunkan sebagai kiblat bagi manusia. Ya, itu muncul di Quran surah ketiga, ya Ali Imran, di ayat yang dari mulai ke 96 sampai dengan 97-nya. Ya, ketika Allah menegaskan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubaraka. Sungguh rumah pertama, tempat ibadah pertama, kiblat pertama yang dibangunkan arah untuk semua manusia adalah ini, Ka'bah dia yang ada di Mekkah. Ini kiblat utamanya. Karena itu kalau kita buat turunan dari yang terkecil ini, Ka'bah, ya, kemudian ada di area Al-Masjid Al-Haram begini, maka orang-orang yang ada di Masjid Al-Haram menghadapnya langsung ke arah Ka'bah. Ya, karena itu kita temukan saf nanti ya, di sini mulai melingkar untuk orang tawaf itu. Ya, terus keluar. Jadi kalau kita ada di area Masjidil Haramnya, di dalamnya, maka menghadapnya diarahkan ke arah Ka'bah. Sudah ada saf-safnya diatur ya oleh otoritas tempat. Kemudian kalau kita keluar ini, kan keluar ini bisa agak dekat, bisa lebih jauh kan? Ya, kalau agak dekat masih sekitaran masjid, masih ada saf-saf. Ini dekat hotel aja ada saf, ada garis-garis. Ya, nanti kalau insya Allah Allah mudahkan Anda berangkat haji atau umrah, ya amin, dan tidak cukup dengan amin, ikhtiar, berusaha. Nanti Anda menginap atau nanti misalnya hotel dekat sekitaran masjid, itu dekat hotel sudah ada saf-saf garis-garis. Kalau penuh saja kok, ke mall-mall ditarik garis, menghadap ke arah situ, jadi itu sudah tertuju ke sini, ke Ka'bah. Tapi kalau kita tarik sampai ke Madinah, 400 km. Ini, ya kan? Kita menghadap, maka yang paling indah Allah sampaikan, ya, ini loh Al-Masjid Al-Haram, lebih besar lagi skalanya karena belum tentu orang dari jauh ini bisa langsung pas ke arah Ka'bah, ya kan?
Tapi Allah luaskan tempat Ka'bah ini berada di area Masjidil Haram. Jadi kalau sisi kita sudah mengenai Masjidil Haram, kan, itu sudah dianggap sah menghadap ke arah kiblat. Bahkan para ulama meluaskan lagi dalam konteks pemaknaan Al-Haramnya di sini. Ya, jadi kalau kita di dekat Masjidil Haram atau di areanya, baik di dalam atau luaran, maka ini mengarah ke arah Ka'bah. Tadi yang saya terangkan kalau kita menjauh seperti Nabi di Masjid Nabawi, gitu kan, atau daerah Al-Madinah Al-Munawwarah, maka menghadapnya ya mendapatkan bagian dari Masjidil Haram. Nah, semakin tarik jauh lagi ke belakang seperti kita di Indonesia ini yang jaraknya sudah berapa mil gitu kan, terpisah bahkan di waktu bisa sampai 8 jam ya perjalanan kita pesawat menuju ke sana. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada yang meluaskan para ulama, kalaupun ditarik garis tak pas betul karena jauhnya ke Masjidil Haram, yang penting masuk wilayah Al-Haramnya. Wilayah Al-Haram, Al-Haramul Makki. Jadi kalau kita sudah mau berangkat kan ke Mekah, misalnya kalau yang dari Madinah masuk ke arah Mekah, kan ada batas Al-Haram itu ya. Nah, jadi kalau kita tarik jaraknya, kemudian kita sesuaikan misalnya dari jarak kita sekarang di Indonesia menghadap ke arah kiblat, kalau bisa pas ke arah Ka'bah, bagus, alhamdulillah. Atau mengenai sisi bagian dari Masjidil Haram, ya itu bagus, gitu kan? Atau juga pun demikian, ya paling terkecilnya setidaknya mengenai bagian wilayah Al-Haram. Maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan dirimu saat akan sholat itu ke arah sekitaran Masjid Al-Haram. Ya, jadi ini yang bisa kita maksimalkan saat akan mulai menunaikan sholat. Tsumastaqbilil qiblata, ya maka kata Nabi, arahkan dirimu menghadap ke arah kiblat, maka tentukan dulu arah kiblatnya oleh kita semua. Ya, jangan sampai salah arah. Ya, bagi Indonesia di sini arahnya ke barat kan, tapi beberapa negara lain mungkin sebaliknya. Ada yang ke timur misalnya, ada yang ke tenggara dan sebagainya, sesuai dengan wilayah ya geografisnya masing-masing, maka dia kemudian memetakkan arah untuk ke Ka'bah, Al-Masjidil Haram, Al-Wilayah Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah, kemudian tarik arah tepat menuju ke titik yang memungkinkan kita bisa menghadap ke arahnya atau mengenainya, ya, baik dari skala jauh Al-Haram atau Al-Masjidil Haram lebih spesifiknya, atau mungkin kalaupun dimungkinkan benar bisa sampai ke arah Ka'bah, maka itu akan lebih bagus. Ya, intinya terkoneksikan ke satu titik yang sama dengan arah yang tertuju kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, kurang lebih seperti itu, sehingga kita alhamdulillah umat Islam dimanapun teman-teman sekalian, dimanapun dalam ibadah itu kompak menghadap ke arah yang sama, gitu kan. Dalam konteks kita nggak mengetahui pun Allah memberikan kelonggaran kepada kita. Niatkan kita menghadap ke arah Allah, maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dahsyat sekali ayatnya. Ya, walillahil masyriq wal maghrib, punya Allah timur dan barat, gitu kan. Arah-arah ini diwakili menggunakan sinekdok pas prototo sebagian untuk memaksudkan keseluruhan. Ya, jadi punya Allah, mau utara, mau selatan, mau timur, barat, mau tenggara dan sebagainya. Ya, Allah wakilkan di sini timur dan barat untuk menunjukkan bagaimana efektivitas kehidupan itu dilakukan antara timur dengan barat, termasuk bagaimana matahari yang mulai terbit di timur, tenggelam di barat. Maka pada umumnya di sini disebutkan bagian yang terpenting yaitu timur dengan barat, walaupun mencakup keseluruhannya. Kata Allah, semua arah itu Allah yang punya. Ya, walillahil masyriq wal maghrib, ya terutama khususnya timur dengan barat, Allah yang punya, semuanya Allah yang punya. Maka kalaupun kau belum mengetahui kemana arahmu, ya Ka'bahmu belum kau dapatkan, kiblatmu mengarah ke Masjidil Haram kau nggak tahu, misal sedang naik gunung, gitu kan, ya atau sedang misalnya, ya taruhlah ke pantai kemana dan sebagainya, belum kita bisa mengetahui. Dan awam, ya awam secara umum lah ya, kalau orang-orang yang tahu kan tinggal dia lihat matahari nih, ya terbit dari mana, tenggelam di mana, kemana, dia ikuti arahnya. Ya, sesuai dengan tempatnya. Sekarang udah lebih bagus lah ya. Ada panduannya, ada kompasnya, ada arah kiblat, tinggal sedikit di handphone diinstal, ya, dibeginikan sedikit, dikalibrasi, ya, kita letakkan di tempat yang datar, terus sudah menunjuk kemana arah kiblatnya. Tapi dalam konteks itu tidak ada, handphone nggak terbawa dan sebagainya, gitu kan. Maka kata Allah, silahkan niatkan menghadap ya ke arah engkau sholat, maka disitulah Allah yang mengetahui. Ya, Allah yang menemuimu. Artinya Allah yang mengetahui engkau sholat, Allah yang menerima engkau. Ya. Nah, di sini konteksnya juga nanti turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, sampai ke ujung ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Ya, ada orang-orang yang pulang dari tempat bersama Nabi, dia mengetahui bahwa ayat ini turun, diminta menghadap ke arah Masjidil Haram. Awalnya ke Masjidil Aqsa. Jadi begitu ayat ini turun, konon Nabi sedang ada jamuan di rumah Ummul Bashar, ya ada yang menyebutkan demikian, ada di rumah salah seorang sahabat, kan? Kemudian tiba waktu salat, ada yang menyebutkan waktu zuhur di antaranya, di antara riwayatnya. Nabi salat, begitu di pertengahan turun ayat tadi, kan? Al-Baqarah 144,
kemudian langsung Nabi berputar. Ya, berputar 180 derajat. Begitu berputar, sahabat ikut. Nah, kan di tempat ini nggak semua sahabat ikut. Ya nggak semua, Nabi berangkat sih sahabat ikut semua, ya kosong Madinah, ya kosong Mekah gitu kan. Tapi sebagian ikut dalam kafilah Nabi, dalam rombongan Nabi, sebagian ada yang tinggal, sebagian ada yang bekerja aktivitas biasa. Nah, saat info ini didapatkan dan langsung kemudian ayat turun, mereka langsung berputar mengikuti Nabi, maka di sini terkenal kemudian tempatnya dengan Qiblatain ini, ya, dua kiblat yang kemudian dijadikan masjid, diwakafkan jadi masjid, disebut dengan Masjid Qiblatain sampai sekarang. Jadi kalau Anda umrah atau haji berkunjung ke Al-Madinah Al-Munawwarah, mampir ke Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain ini asalnya demikian tadi. Turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Nah, saat mereka kembali kemudian ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ya di sekitaran mereka beraktivitas, hidup dengan Nabi SAW, tersebar informasi. Tadi kami sholat itu udah ke arah Masjid Al-Haram. Sementara yang di tempat tadi karena nggak dapat informasi masih ke arah Masjid Al-Aqsa. Maka Allah menyampaikan langsung, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabaikan salat yang kalian kerjakan dengan iman. Jadi di sini iman itu mewakili salat. Salat disebut dengan kalimat iman untuk mempertegas bahwa orang-orang yang salat menunjukkan keimanannya di hadapan Allah. Seperti bagian pertama yang sudah saya terangkan ya pada episode 1 itu. Jadi kalau Anda salat membuktikan Anda beriman. Orang yang tidak salat menandakan imannya bermasalah. Makanya nanti perbedaan antara orang yang beriman di antara laki-laki, ya, antara seorang laki-laki bainal rajuli wa bainal kufri wa syirki, ya, tarkus salat. Dia orang yang meninggalkan salat menunjukkan perbedaan antara dia punya iman dengan imannya bermasalah. Baik ya, ataukah itu kufur, bermaksiat, ataukah syirik dan sebagainya. Nah, kembali ke yang tadi, Allah nggak menyanyiakan salatmu yang kau kerjakan dengan iman. Jadi kalau kita kesulitan menentukan arah kiblat dalam kondisi tidak tahu, maka iman kita tingkatkan. Menghadap kemanapun kita bisa menghadap, asal jangan menghadap ke tempat-tempat yang buruk. Nanti kita tunjukkan, ya, misalnya ada toilet, ada macam-macam. Jangan menghadap ke arah sana, tidak menghadap, tidak membelakangi. Jadi kalau misalnya toilet menghadap ke sini, maka jangan sholat menghadap ke arah toilet, ya, ataupun membelakangi, tapi arahkan sebaliknya. Ya, arahkan sebaliknya. Di bahasa hadis nanti arahkan timur dengan barat, yang dimaksud di situ arah. Ya, jadi walaupun toilet yang misalnya barat ke timur begini di satu tempat, ya, maka kalau dia posisinya kiblat berarti salah. Ya, toilet yang dibetulkan. Ya, bukan membetulkan arah kiblatnya ke yang lain, bukan. Ya, betulkan toiletnya. Tapi di satu tempat kadang-kadang kita dapati misalnya toilet seperti ini, maka jangan menghadap ke sini, jangan menghadap ke sini, tapi menghadap ke arah sebaliknya. Tapi kalau toilet yang salah, justru toilet yang menghadap kiblat, ini aneh juga nih. Ya, Anda ke toilet menghadap kiblat, tapi ketika sholat jauh dari kiblat, gimana sih Joni? Ya, jadi ini toilet ini dibetulkan. Ya, dicek di hotel-hotel nih, saya berikan saran ya, ini kan banyak muslim di Indonesia, penduduknya banyak muslimnya, tolong disesuaikan. Jadi jangan sampai toilet menghadap ke arah barat ya, ataupun timur, jadi arahkan ke arah utara atau selatan, sehingga saat menghadap ke kiblat lebih enak. Maka menghadaplah ke arah yang kita yakini benarnya, maka iman kita itu dinilai oleh Allah. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian saat menunaikan salat yang dimaksudkan. Nah, maka ini poinnya teman-teman sekalian untuk menghadap ke arah kiblat. Dan sekarang bagaimana teknisnya? Ya, bagaimana teknisnya saat kita menghadap? Ini yang mau saya contohkan. Bismillah, kita buka dalilnya dulu di hadis-hadis Nabi SAW di Al-Bukhari. Al-Bukhari ini pertama, ya, Bismillah, halaman 79. Bab tentang itu kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 79, ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya, di bab ke-28, ya. Bab ke-28 halaman 79. Kalau yang kitab Shaum yang kita bahas di Madrasah Al-Bukhari itu kan bab ke-30 ya. Masih ingat kitab ke-30. Yang ini kita ambil babnya. Ini pembahasan bab yang ke-28 dalam kitab Shalah ya, dalam kitab Shalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan babnya dulu ya supaya mengetahui. Babu fadli istiqbalil qiblati yastaqbilu bi atrafi rijlaihi. Ini baru pembuka babnya dulu nih ya. Bab fadli istiqbalil qiblah, bab keutamaan menghadap ke arah kiblat. Tentunya saat sedang sholat ya, karena yang kita bahas nih kitab as-shalah. Bab keutamaan menghadap ke arah kiblat, yastaqbilu bi atrafi rijlaihi. Jadi menghadaplah ia ke kiblat yang ditunjukkan bagian kakinya ya, dengan mengarahkan bagian seluruh jari-jari di kedua kaki menghadap ke arah kiblat. Kalau kita praktekkan begini ya, atau kita ambil contoh ya, misalnya sini Kamil sini Kamil. Bismillah. Wah, ini ada Syekh Amil. Bantu Bu ya. Sekarang kita akan sholat menghadap ke arah kiblat. Coba Kamil menghadap ke arah kiblat. Ke sini aja ya, kamera supaya gampang, ke arah sana dulu ya. Berdiri dulu, berdiri.
Nah, ini di hadisnya, teman-teman sekalian, Kamil ikut Bu ya, biar tunjukkan. Di hadisnya menyampaikan kepada kita, ini menghadapkan bi atrofi rijlaihi. Jadi ini nih, ini ya. Ini asabi'i bi atrofi asabi'i rijlaihi. Jadi ini menghadapkan ke jari-jari ini di kaki, itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau kita mau menghadap ke arah kiblat, gampangnya sebenarnya dimulai dari kaki dari hadis ini. Di kakinya kalau sudah menghadap benar, maka benar menghadap ke arah kiblat. Contoh misal Kamil kiblatnya ke sana, coba menghadap. Nah, ini kan? Nah, karena kiblatnya menghadap ke arah sana, kalau kakinya kita putar, Kamil bisa nggak begini? Kakinya putarin ke sana, tapi badannya ke sana. Badan nggak mungkin kan? Nah, pasti kakinya ikut ke sini kan? Pasti ikut ke sini kan? Jadi kalau kita misalnya mau bergerak, kakinya menghadap, ke situ kita akan beraktivitas, muka kita. Jadi kita mau ke sini, pasti kaki duluan kan? Begini. Ya, hadap kiri seperti ini, ya kan? Jadi pasti kaki menghadap kemana, arah kita ke depan pun akan demikian. Jadi hadis tadi mengatakan kunci pertama adalah kaki. Ya, di kaki kita, jari-jari kaki kita itu diarahkan menghadap persis ke arah kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke sana, Kamil, misalnya, nah ini ya, sudah mulai jarinya dulu. Nanti belum kita bagaimana keadaan kakinya. Nah baik, sekarang Buya mau bacain hadis Kak. Itu ada kitab nih, Buya tunjukin kitab ya. Nah, teman-teman, kita sekarang akan praktek menghadap kiblatnya seperti apa dalam posisi kita akan berjamaah. Ya, ini kitabnya ini nanti kita gunakan dulu Sunan Abu Daud. Yang ini ya. Nah, Sunan Abu Daud, kitabnya yang ini. Nanti di nomor hadis 1367. Ya, dari 1366 nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya ketika ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma masih kecil, bagaimana kemudian berjamaah bersama Nabi. Nah, sebelum ke sana, kita ingin perbaiki dulu bagaimana cara berdirinya. Baik, Kak Amil, coba sekarang Kak Amil menghadap kiblat sebelum sholat gimana? Siap-siap. Akan mau qomat, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisi badannya gimana? Badannya gini, tegak, maju begini apa enggak? Enggak, mundur begini? Atau begini? Enggak. Jadi tegak ya. Oke, nah yang begini ini disebut qiyam namanya. Qiyam, qama yaqumu qiyaman ya. Kalau bahasanya ingin berusaha menegakkan diri itu aqama. Aqama yuqimu iqamah ya. Iqamah cuma kan suka disingkat jadi qomat ya Kak ya. Qomat. Jadi qomat itu dari kata iqamah asalnya. Suka orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat ya. Misalnya Muhammad hamilul Quran. Hamilul mil sini mil, nah itu kan suka disingkat gitu kan. Nah, dipanggil di rumah kan dia Buya ya gitu ya. Nah jadi iqamat disingkat menjadi apa? Jadi qomat. Nah jadi iqamah itu artinya menegakkan diri, siap tegak sempurna, jadi badannya tegak ya, nggak boleh miring kanan miring kiri, begini tegak sempurna seperti ini. Nah kaki sempurnanya ini betul nih, bagus nih. Jadi ini sejajar dengan bahu nih ya, jangan terlalu rapat begini, coba rapatkan nak. Kakinya rapatkan. Nah, jangan rapat-rapat begini. Karena nanti nggak sempurna. Ini pasti ketiup angin langsung ini nih, goyang gitu ya. Nah, jadi kegeser dikit bisa langsung goyang. Jangan terlalu begini. Jangan juga terlalu lebar begini. Nah, Kak, ya. Nah, ini khawatir anak kambing masuk dari sini ya. Jadi dalam hadisnya nanti bahkan dalam membentuk jamaah, sikap sempurna ini tegak, ini badannya tegak, ya, tegak sempurna. Nah, kemudian kakinya juga selajar dengan bahu, paling gampang gini supaya seimbang. Ya, ini kakak bisa buka lagi dikit, sejajarkan dengan ini. Nah, yang paling enaknya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, ya. Nah, jadi ini seimbang, nggak terlalu lapat, nggak terlalu juga lebar. Baru kemudian posisikan menghadap ke arah kiblat. Nah, arah kiblat ini dari kaki ini nanti macam-macam, yang nyamannya bagaimana. Yang penting bisa diarahkan ke depan. Jadi nanti ada yang lurus seperti ini misalnya. Gini, antara depan dengan belakang gitu kan. Ada yang mungkin seperti ini sedikit gitu kan. Nah, tapi ini akan menentukan nanti praktek yang terkait dengan jamaah. Ya, disarankan kalau bisa lurus. Kak, lurus Kak, ngadep ke kiblat, kakinya lurus. Nah, gitu ya. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Bisa begini juga. Nanti ada dua ya, ada yang begini, ada yang begini. Tergantung pemaknaan hadisnya nanti, ya. Begini bisa, nanti ada yang begini juga bisa, tergantung pemaknaan ketika nanti terkait dengan jamaah. Yang penting posisi tubuh kita itu sepenuhnya mengarah ke arah kiblat, ya. Paham sampai sini ya? Kamil ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Cukup dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti pertanyaannya, kondisi apa yang menjadikan kita menyusun saf sebelum menunaikan sholat? Jadi kalau sholat sendirian ini cukup begini. Tinggal takbir. Nanti tinggal teruskan hadisnya. Sumastaqbilal qiblah fakabbir. Kemudian bertakbir. Tapi kalau berjamaah, apakah cukup begini? Ya, Buya di sini misalnya kakak di sana kan? Atau kita berdua bagaimana caranya, atau nanti ada yang lain datang, atau mungkin ada kondisi masbuk. Ya, ini bingung juga nih.
yang ada kan Mas Cepi, Mas Joni, Mas Anton, ini Mas Buk. Nah, ini bagaimana mengatasi kondisi seperti itu? Insya Allah di episode selanjutnya, dalam episode Aku Suka, yang selanjutnya kita akan teruskan kembali. Nanti kita bisa sempurnakan dalam menyusun saf dalam berjamaah, yang dengan itu kita akan teruskan pada metode takbir seperti apa Nabi menunjukkan dan apa hikmahnya dalam saf dengan sholat berjamaah, dan kita akan mengambil yang antaranya dari Sunan Abu Daud yang tadi telah kami tunjukkan. Insya Allah kita akan buka esok hari terkait dengan pembahasan. Berjumpa kembali di pertemuan mendatang. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah rahmati kita, dan semoga Allah muliakan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat beserta Muhammad Hamilul Qurani memberikan gambaran untuk kesempatan Aku Suka kali ini. Semoga Allah rahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.